Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di antara sekian banyak negara di Eropa, Latvia menjadi negara yang jarang diperbincangkan. Padahal, layaknya negara-negara lain di Eropa, Latvia juga memiliki banyak keunikan. Salah satunya adalah fakta bahwa negara yang terletak di kawasan Baltik Eropa Utara ini, memiliki bahasa resmi yang merupakan salah satu bahasa tertua di muka bumi, yang menjadi induk dari semua bahasa di Eropa. Bahasa Latvia adalah bagian dari rumpun bahasa Indo-Eropa, dan bersama-sama dengan bahasa Lituania, menjadi dua cabang bahasa Baltik yang masih lestari. Selain itu, Latvia juga memiliki desain bendera paling tua di dunia. Bendera Latvia menggunakan desain yang sama sejak tahun 1280, yang itu berarti bahwa desain tersebut telah digunakan selama hampir 8 abad. Satu-satunya desain bendera yang mungkin lebih tua dibandingkan bendera Latvia adalah bendera negara Denmark, yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-12. Latvia berbatasan dengan Estonia di utara, Lituania di selatan, Rusia di bagian timur, dan Belarus di tenggara. Dengan luas wilayah 64.589 km persegi dan dihuni oleh sekitar 2.070.371 jiwa, negara yang pernah dikuasai oleh Jerman dan Soviet ini, menjadi salah satu negara dengan penduduk paling jarang di Eropa. Negara ini dihuni oleh bangsa Latvia, yang merupakan bagian dari bangsa Baltik, yang secara budaya berhubungan dengan bangsa Lituania. Penduduk Latvia dikenal sangat suka pesta, bernyanyi, dan menari, sehingga negara ini memiliki lebih dari 1 juta lagu rakyat. Semua orang di Latvia menyanyikan lagu-lagu tersebut di festival dan di tempat-tempat lain. Festival di Latvia akan menjadi surga bagi siapapun yang menyukai musik rakyat. Selain itu, Latvia menjadi salah satu negara dengan wanita tertinggi di dunia, dengan rata-rata tinggi mencapai 170 cm. Para prianya juga dikenal memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, dan mereka menempati peringkat keempat sebagai pria tertinggi di dunia. Orang-orang Latvia memiliki sikap yang agak mirip dengan orang Rusia. Mereka agak pendiam dan tidak mengekspresikan emosi secara terbuka kepada orang asing. Sebelum pendudukan Soviet pada tahun 1940, etnis Latvia merupakan sekitar 3/4 dari populasi negara ini. Namun demikian, hari ini mereka membentuk sekitar 3/5 dari populasi, dan etnis Rusia menyumbang sekitar 1/4-nya. Ada juga kelompok kecil Belarusia, Ukraina, Polandia, dan lainnya. Bahasa resmi Latvia adalah bahasa Latvia. Namun demikian, hampir sepertiga dari populasinya berbicara dalam bahasa Rusia. Tidak berbeda dengan negara lain pada umumnya, sebagian besar penduduk Latvia tinggal di ibu kota. Mereka tinggal di ibu kota Riga, yang menjadi kota terpadat di negara itu. Tercatat, sekitar 641.481 orang atau hampir sepertiga penduduk Latvia tinggal di kota Riga. Riga merupakan kota terbesar di kawasan Baltik, dan terletak di muara sungai Daugava. Kota ini menjadi pusat kebudayaan, pemerintahan, bisnis, keuangan, industri, dan pendidikan. Berkat arsitektur bangunannya, kota Riga dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia. Meski memiliki wilayah relatif kecil, Latvia menjadi kawasan paling hijau di Eropa. Latvia memiliki hutan yang cukup luas.
Hutan Latvia sering disebut sebagai emas hijau. Demikian ini karena hutan di Latvia berkontribusi besar terhadap perekonomiannya. Kayu dan produk kayu merupakan produk terpenting negara ini. Sekitar 54% wilayahnya adalah hutan, dan 10%-nya merupakan wilayah berlumpur. Di hutan ini, juga dihuni oleh bangau hitam, elang, berang-berang, serigala, rusa, babi hutan, dan rubah merah. Salah satu hutan yang dijadikan taman nasional adalah Taman Nasional Gauja, yang merupakan taman nasional paling luas dan paling tua di Latvia. Negara ini juga memiliki pohon Oakstelmuzes yang sangat tua, yang berasal dari zaman Firaun, yang ditemukan di Latvia selama proyek penggalian. Pohon tersebut tumbuh di pantai Daugava pada sekitar 3.500 tahun yang lalu, atau ketika Firaun Tutankhamun menjadi penguasa Mesir. Latvia memiliki sejarah yang cukup kelam. Pada masa Perang Dunia Kedua, sebanyak kurang lebih 12,5% penduduk Latvia dibunuh, di mana jumlah ini menjadi yang terbesar di Eropa. Dikatakan bahwa pasukan Nazi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar kematian ini. Selain itu, sebanyak 190.000 orang dipenjara oleh Soviet, antara tahun 1945 hingga 1952. Pada sekitar tahun 1930, Latvia memiliki populasi Yahudi yang signifikan, yang diperkirakan mencapai lebih dari 90.000 jiwa. Namun, selama Perang Dunia Kedua, Soviet dan Jerman menduduki Latvia, menyebabkan orang-orang Yahudi melarikan diri dari negara itu, atau dideportasi ke kamp penjara atau kamp konsentrasi, atau dieksekusi. Pasukan Nazi bertanggung jawab atas antara 65.000 hingga 75.000 kematian ini. Pada akhir perang, hanya beberapa ribu orang Yahudi Latvia yang tersisa di negara ini. Karena telah diserang dan diduduki oleh kekuatan asing selama sebagian besar sejarahnya, Latvia harus berjuang untuk melestarikan bahasa, cerita rakyat, dan adat istiadatnya yang khas. Hilangnya kemerdekaan politik negara itu pada abad ke-13, secara efektif menghentikan perkembangan budaya Latvia selama berabad-abad. Negara ini bahkan harus mengganti mata uangnya beberapa kali. Di bawah pemerintahan Soviet, Latvia menggunakan rubel Rusia sebagai unit moneternya, tetapi pada tahun 1993 negara ini mengadopsi mata uangnya sendiri, yang disebut mata uang Lats. Kemudian, pada 1 Januari 2014, Latvia mengadopsi euro sebagai mata uang resminya. Latvia secara terbuka dan aktif merayakan warisan budaya mereka, baru pada abad ke-19. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.